Bapak Purbaya Yudi Sadewa, selaku Menteri Keuangan, merasa geram setelah menerima laporan bahwa ada beberapa pegawai bea cukai nongkrong di gerai Starbucks sambil mengenakan seragam dinas. Laporan itu masuk melalui layanan pengaduan masyarakat Lapor Pak Purbaya. Dalam laporan disebutkan, para pegawai tersebut sering terlihat duduk di kafe sambil membawa laptop dan berbicara dengan banyak orang, bahkan membahas urusan bisnis serta aset pribadi. Mengetahui hal ini, Bapak Purbaya langsung bereaksi tegas. Ia menilai perilaku tersebut mencoreng citra instansi dan menunjukkan ketidakdisiplinan pegawai. Bapak Purbaya menegaskan, jika masih ditemukan pegawai bea cukai yang nongkrong di kafe saat jam kerja dan mengenakan seragam dinas, ia tidak akan segan memecat mereka. Bahkan beliau menegaskan akan memperumit hidup pegawai yang melanggar aturan ini karena sudah mempermalukan instansi. Selain itu, Bapak Purbaya juga meminta Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Bapak Heru Pambudi, untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan tidak ada lagi pegawai yang berperilaku seenaknya di tempat umum. Langkah tegas ini diambil demi menjaga disiplin dan citra Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai, agar tetap profesional di mata masyarakat. Sumber CNN Indonesia. Sahara, warga asal Malang, menjalani pemeriksaan selama hampir 5 jam di Polresta Malang Kota pada Jumat, 17/10/2025, terkait laporannya atas dugaan pelecehan seksual dan konten asusila yang diduga dilakukan oleh Bapak Imam Muslimin atau yang dikenal dengan Yai Mim, mantan dosen di UIN Maliki Malang. Dalam pemeriksaan tersebut, Sahara menjawab sekitar 40 pertanyaan dari penyidik. Kiaren menyerahkan 2 video sebagai barang bukti. Bukti tersebut diserahkan melalui flash disk, yang berisi 1 video dugaan pelecehan dan 1 video yang berkaitan dengan konten asusila. Kuasa hukum Sahara, Bapak M. Zaki, menjelaskan bahwa kliennya sangat kooperatif selama pemeriksaan. Ia juga menegaskan bahwa bukti video yang diserahkan diperoleh secara sah dan bukan hasil rekayasa. Pihaknya menilai tudingan bahwa Sahara mendapat video dengan cara tidak benar hanyalah upaya untuk menjatuhkan kredibilitas pelapor. Selain itu, tim hukum berencana menghadirkan saksi tambahan yang disebut juga menerima kiriman video serupa dari Yai Mim. Mereka juga mempertimbangkan untuk melakukan visum psikiatri guna membuktikan dampak psikologis yang dialami oleh Sahara akibat kejadian tersebut. Sementara itu, pihak Polresta Malang Kota telah membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Sahara, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut karena kasus masih dalam proses penyelidikan. Sumber Radar Malang, shawapos.com. Seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Deninda Chairunisa, belakangan menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Deninda tampak menunjukkan ekspresi wajah yang dianggap sebagian orang sebagai bentuk cibiran terhadap para demonstran yang sedang melakukan aksi di depan kantor DPRD pada Senin, 13 Oktober 2025. Menanggapi hal itu, Deninda memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa ekspresi wajahnya bukan bermaksud mengejek massa aksi, melainkan hanya kesalahpahaman ekspresi. Menurutnya, saat kejadian dia sedang berkomunikasi dengan salah satu karyawan orang tuanya yang juga ada di lokasi, dan gestur wajah yang terekam adalah respon spontan terhadap sapaan karyawan tersebut. Meski demikian, Deninda tetap menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas munculnya kesalahpahaman dan dampak yang timbul akibat viralnya video itu. Ia berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran agar ke depan komunikasi publik bisa lebih hati-hati dan bijak, terutama bagi pejabat publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Sumber Regional, Kompas. Kasus dugaan penistaan agama di Kota Malang kini terus bergulir. Ibu Roshidah Vignesvari, istri dari Bapak Imam Muslimin atau yang dikenal dengan Yai Mim, baru saja menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota pada Selasa, 14 Oktober 2025. Pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Ibu Roshidah datang sebagai pelapor atas kasus dugaan penistaan agama dan perusakan simbol keagamaan setelah sajadah miliknya yang bernilai sekitar 29 juta diduga dibakar oleh seseorang bernama Sahara. Menurut penjelasan kuasa hukumnya, sajadah itu sebelumnya digunakan untuk ibadah
Namun saat ditinggal sebentar sudah dalam keadaan terbakar. Selain sajadah, beberapa barang milik Bapak Yaimim dan Ibu Rosida seperti jam tangan mewah, emas seberat 210 gram, serta tasbih juga dilaporkan ikut hilang atau rusak. Bapak Yaimim sendiri membantah tuduhan pelecehan yang sebelumnya sempat diarahkan kepadanya dan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tuduhan tersebut. Pihak Polresta Malang Kota menegaskan bahwa laporan dari kedua belah pihak sedang diproses dan penyelidikan akan dilakukan secara profesional. Sementara itu, kasus ini juga menjadi perhatian publik karena sebelumnya Bapak Yaimim telah dinonaktifkan dari jabatannya di UIN Malang, serta sempat mendapat penolakan dari sebagian warga di lingkungannya. Sumber beritajatim.com.